Shalom adik-adik Kristen Elim, di mana saja kalian berada, apakah kalian baik-baik saja? Kakak yakin dan percaya kalian baik-baik saja karena kita memiliki Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai dengan pelajaran bahkan aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kakak ajak kita untuk kita menyanyi bagi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kau Bapa yang setia, tetapi kita ambil saja dari ref. Ku berikan syukurku buat kebaikan. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukur. Berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Bapa yang baik, ku mengasihimu. Sekali lagi sama-sama katakan, berikan syukurku dengan kesungguhan hati. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Tuhan jadikan kita, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Bapa yang baik, ku mengasihi. Kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau baik setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini karena Tuhan menolong kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai dengan aktivitas kami, tetapi kami tidak lupa untuk datang berdoa, bersyukur, dan membaca kebenaran firman Tuhan serta merenungkannya. Tuhan berikan kami pengertian, pimpin pikiran kami untuk kami bisa dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami bisa dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang setia, yang selalu menolong domba-dombanya. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa Bapamu yang di surga
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Betapa adik-adik sangat berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau satu di antara kita terhilang. Terutama adik-adik dan juga kakak, semua kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu contoh, yaitu domba yang hilang dan domba yang tidak hilang. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, jadi kalau kita hilang, berarti Tuhan Yesus berusaha mencari kita. Contohnya seperti apa domba yang hilang? Domba yang hilang itu seperti ketika anak Tuhan tidak lagi datang kepada Tuhan, itu adalah domba yang hilang. Tuhan Yesus menggambarkan suatu domba yang hilang bahwa hilang dari kawanan, suatu domba yang hilang dari kawanan. Ketika domba itu hilang, itu akan membuat hati Tuhan Yesus menjadi susah. Gembala itu akan susah ketika domba itu hilang. Jadi Tuhan akan mencari kita dengan cara apapun sampai dia mendapatkan kita. Itu adalah gembala yang baik, setia. Dan akhirnya domba yang tersesat atau yang hilang itu, atau yang hilang ini, berseru memanggil Tuhan yang adalah gembalanya. Katanya, "Aku tersesat, tolonglah aku, karena aku tidak tahu jalan mau kemana aku pergi." Karena domba sudah tersesat. Jalan satu-satunya dia hanya berkata, "Tuhan, tolong aku sudah tersesat." Sama seperti kita, anak-anak Tuhan. Domba yang hilang adalah anak-anak Tuhan yang sudah tidak datang kepada Tuhan lagi. Bahkan tidak datang sekolah minggu, bergereja, membaca Alkitab. Itu adalah domba yang hilang. Nah, Tuhan Yesus akan memakai berbagai macam cara untuk datang mencari kita yang hilang. Jadi saat kita tersesat dan hilang dari Tuhan, kita bingung mau kemana, dan akhirnya hanyalah kita bisa berkata, "Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku." Maka dia yang adalah gembala yang setia dan baik, ia akan segera menolong kita. Nah, itu adalah perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak mau kita hilang daripada Tuhan. Tuhan mau kita selalu datang, berdoa, bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, memimpin kita, memberikan kita sukacita sampai saat ini. Itu saja yang dapat kakak bagikan buat kita semua. Biarlah Tuhan yang adalah gembala kita yang baik terus menuntun kita menuju pada kebenaran, menuju pada hidup yang penuh dengan sukacita, hidup di dalam Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami sudah mendengarkan, membaca, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh sehingga kami bisa dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak SD Kristen Elim ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dalam pertumbuhan mereka akan mengenal akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin anak-anak SD Kristen Elim, sehingga dengan mereka membaca kebenaran firman Tuhan, memahami di mana saja mereka berada, mereka memberitakan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat masa depan anak-anak SD Kristen Elim, semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat guru-guru SD Kristen Elim yang dengan setia melayani anak-anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin anak-anak ini menuju pada kebenaran-Mu Tuhan, menuju pada anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa secara khusus buat pemulihan daripada Ibu Susi. Tuhan terus menjaga Ibu Susi hari demi hari mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Memberkati obat-obatan, makanan, dokter yang dia pakai, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap di rumah, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.